Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbis rohli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para kiai, ibu nyai, para gus, para ustad-ustadzah, sedaya sedulur jamaah pengaosan kitab Al-Hikam ingkang dirahmati kalian Allah. Mugi-mugi kula lan panjenengan tansah pikantuk ridho, pangapura, pituduh, pitulung, keselamatan, kesehatan awake berkah seger waras, akeh duit, akeh beras. Masalah urusannya beres tuntas, utang-utangnya lunas, dan bahagia tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wekdal menika kula lan panjenengan ditakdirake saged istiqomah mutolaah kitab Al-Hikam. Sakmenika pasal 154. Hati adalah tempat terbitnya cahaya ilahiyah. Jadi pasal-pasal niki jelasno nur ilahiyah. Wonten napa mawon nur ilahiyah niku? Prosesnya bagaimana? Monggo sareng-sareng nyuwun dumateng Gusti Allah mugi-mugi napa ingkang kula aturaken tansah diringi hidayah pitulungipun Allah, diparingi kefahaman, saged ngamalake dados ilmu ingkang barokah manfaat donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Matoliul anwar al-qulubu wal asror. Matoliul anwar utawi nggon munculi pira-pira nur ilahiyah iku al-qulubu ati, wal asroru lan pira-pira sir. Jadi ini napa dawuhe Syekh Ibnu Athaillah niki, hati yang secara verbal biasa kita sampaikan ini ada lapisan-lapisan yang di sini disebut asror. Sebagaimana cahaya yang ada di dalam dunia dan alam semesta ini, ada cahaya matahari, cahaya rembulan, cahaya bintang-bintang, dan termasuk cahaya-cahaya lampu, di mana cahaya lampu itu berasal dari api. Niki jadi secara garis besar nur ilahiyah dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah nur tawajuh.
Nur tawajuh ketika kita sudah bisa memposisikan diri untuk memerangi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Ketidakstabilan hati sudah bisa dikendalikan dengan musyahadah. Yang kedua dengan zikir. Dari zikir yang diulang-ulang menjadi wirid, dan wirid memunculkan warid. Nah, ketika hati sudah terkendali dan warid masuk ke dalam hati, tepatnya pada lapisan hati yang kedua, berarti setelah disaring oleh kolbun, saringan itu masuk ke dalam lapisan kedua yang dinamakan fuad. Disitulah PR kita untuk menghilangkan segala penyakit-penyakit hati yang di situ, terutama penyakit aid. Apa aid itu? Angkuh, iri, dengki, dan sombong. Penyakit yang susah diobati, perlu ketelatenan. Ketika aid sudah bisa kita hilangkan di kolbun, maka selanjutnya akan bisa menembus ke lapisan yang kedua adalah fuad. Dikatakan kolbun karena tatakol labu bainal ghaflah wal yaqadha. Molak malik antarane lali eling, bainal ihtimam bitaat wal maksiat. Kadang cek semangat lakoni taat, ya kadang-kadang cek lakoni salah. Makanya dinamakan kolbun, bahasa kita hati. Nah, kalau hati sudah kita selesaikan, awalu matolil anwar, disitulah permulaan munculnya nur ilahiyah. Cuma sudah masuk ke lapisan kedua yang dinamakan fuad. Itu saringane ngene hati pertama iku mau. Kolbun fuad. Nah, dari fuad sini baru tasruku alai anwar tawajuh. Jadi itu nur tawajuh. Modal. Kemudian setelah melatih fuad, kita masuk ke dalam kelompok yang kedua. Sudah bukan ukuran penyakit dan berhala-berhala yang ada, tapi sudah masuk di dalam nur muwajahah. Jadi nur muwajahah ini sudah terbuka hijab. Musyahadah, muayyanah
sampai ke arah mukamalah, penyaksian nyata yang sempurna. Dan ini melalui proses beberapa saringan dari fuad, nanti disaring ke lub, luban, istilahnya luban atau lub, sampai ke dalam sir, rasa, dasar hati yang paling dalam. Dari sir baru musyahadah, innani anallah la ilaha illa ana. Jadi kolbun matlaun li anwar tawajuh, warroh wasir matla'ani li anwaril muwajjah. Jadi kalau sudah lepas dari kolbun, itu sudah masuk dari bagian dari ruhaniyah. Sudah mukasafah. Jadi kalau kita urut pemahaman dari awal, mulai mengenali nafsu, gerak-gerik akal, hati, roh, dan sir, ini merupakan satu rangkaian menurut ahli tasawuf. Jadi kesemuanya itu bagian dari rohaniyah. Tergantung bagaimana cara tasfiyah wa tarkiyah. Oleh ngresiki, ngunggahno, ngeduno. Caranya ya dengan menyadari keadaan hidup, dengan mengolah nafas kita sebagai tongkat kita untuk berjalan. Jadi nafas itu tongkat kita untuk berjalan selama masih kita hidup. Akal harus tunduk kepada syariat, nafsu harus ditundukkan. Dengan dzikir-dzikir lataif. Sementara dalam perjalanan kita dituntun oleh tongkat, yaitu nafas kita, dengan dzikir nafas itu. Oke. Setelah adanya ketenangan hati yang masih kadang taat, kadang maksiat, sudah kita tenangkan dengan istiqomah ibadah, istiqomah zikir. Fatasluku ali anwar tawajuh. Ya, di situ dinamo kita anwar tawajuh. Belum menghadap. Fala tazalu tataradafu alil waridat. Nah, dengan bergeraknya itu tadi akhirnya menimbulkan energi-energi positif. Energi-energi positif beberapa macam warid. Kalau dalam tasawuf dibagi warid iqbal, warid wisol, warid intibah. Jadi pertama muncul kesadaran, kemudian dari kesadaran itu muncul bukti perbuatan,
dari bukti perbuatan kemudian muncul kontinuitas istiqomah sehingga perjalanan hati yang bolak-balik tadi adalah stabil menimbulkan energi positif warid ilahiyah hatta yaskuna ilallah wa yatma'inna bi dzikrillah. Nah, sehingga stabil tadi menemukan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau sudah demikian fakina idin tusammaruhan, maka sudah masuk dalam lapisan yang tadi mulai fuad lobsir, sudah kategori ruh ruhania. Disitulah awwalu matoli anwaril muwajjah. Dari nur muwajjah kita sudah tidak bicara ikhlas lagi, tapi sudah bicara sirrul ikhlas, asidku, keyakinan yang kuat, dan sudah bisa menempatkan lillah billah minallah. Jadi kalau dipahami dari atas, di situ secara global saya Ibnu Athaillah menyampaikan yang dimaksud al-qulub itu masih hati yang luar. Kalau sudah asror itu sudah masuk di dalam wilayah ruh. Oke, seperti itu. Fa bihadil anwar yang kasiful hijab. Wayan fatihul bab. Setelah adanya nur muwajjah tadi yang dihasilkan dengan acara mujahadah, muraqabah dan seterusnya. Man qara albab walaja walaja. Sapa sing gelem ndodok lawang ya suwe-suwe iso buka. Jadi tergantung dengan kontinuitas istiqomah dan mujahadah kita. Ya, tidak lepas dari anugerah Allah. Oleh semangat sing semangat ya Gusti Allah. Bon. Tadkhulu fi hadratil ahbab. Masuk dari fuad ke setelah selamat dari macam-macam sifat yang jelek dan berhala. La tadkhulu baitan, la tadkhulu malaikatu baitan fihi kalbun wa suratun. Iku gambar-gambar berhala, maksudnya cek kumantir urusan dunia ini. Kalbun iku ya asu, asu iku maksudnya penyakit iku mau aib. Faidat tasafat min ghabsil hissi wa tataharat min kadaril aghyar. Jadi nek sisa nundukno iku sumiyat sirron. Jadi wis urusane munculnya budi pekerti. Itu. Jadi sudah melewati dari fuad melewati sagofa. Sudah melewati sagofa. Kesadaran ilahiyah. Disitulah awal matoli anwar musahadah. Faidah tazakat min lausil anwar. Nek wis nyampe pada nggone wukuf ma'al maqamat
awil iltifat ilal karamat sumyat sirril asrar. Sirrus sir. Nah, di sini mulai jenenge Anwarul Ma'aniyah. Wal Mukammalah. Nek wis teko kono bakasane sudah mengalir dengan otomatis. Jadi dalam batang tubuh ini ada kolbun. Di dalam kolbun ada fuad. Di dalam fuad ada saghofah. Di dalam saghofah ada lob. Di dalam lob ada sir. Di dalam sir ada sirul asrar. Di dalam sirul asrar ada rahasiaku. Al-ikhlasu sirri wa ana sirruhu. Kalau dalam hadis qudsi al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasiaku. Di dalam manusia ada ikhlas. Al-ikhlas sirrun min asrarillah. Kalau sudah menyangkut roh, kulir rohu min amri robbi, sudah bukan bakasan kita. Yang penting dalam urusan ini adalah praktek dan ada bimbingan orang-orang yang sudah berkejadian, orang-orang yang sudah melakukan perjalanan rohani sampai ke arah situ. Itu bukan urusan akal lagi, tapi sudah menyangkut pada ilmu rasa. Jadi ketika kita melakukan ikhlas, itu masih iyyaka na'budu, peribadatan dohir kita. Tapi kalau wa iyyaka nasta'in sudah sirul ikhlas, pertolongan Allah sehingga kita bisa menjadi ikhlas. Nur ilahiyah adalah energi positif yang mendorong diri untuk ibadah dengan ikhlas, dengan kesadaran penuh bahwa Allah Ta'ala yang mewujudkan ikhlas. Mudah-mudahan bisa dipahami dan Allah memberi pertolongan kepada kita untuk bisa mempraktekkan sehingga apa yang menjadi tujuan utama dari tasawuf adalah tazkiyatun nafsi, mengenal hakikat, makrifat dan wusul kepada Allah. Rabbi famfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.